Halo teman-teman semua, saat ini kita sedang berada di Pasar Kepandaian. Kita di sini akan menginvestigasi adanya praktik korupsi dari renovasi Pasar Kepandaian. Setiap tahun, pemerintah menghabiskan lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa. Namun, di balik besarnya anggaran itu, tersembunyi berbagai potensi penyimpangan yang sulit terdeteksi. Kasus pengadaan konstruksi Pasar Kepandaian di Kota Serang menjadi salah satu yang memunculkan tanda tanya besar. Sebuah proyek bernilai miliaran rupiah, namun proses pengadaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tahun 2024, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang melaksanakan tender pembangunan Pasar Kepandaian. Proyek ini memiliki pagu sebesar 3,3 miliar rupiah dan dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik. Total ada 7 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta tender. Pada titik ini, proses seharusnya berjalan kompetitif dan transparan. Dari 7 perusahaan yang terdaftar, hanya 1 peserta yang mengajukan penawaran lengkap yaitu CV, Zulfa Bintang Pratama, sementara 6 peserta lainnya tidak mengajukan penawaran sama sekali. Tanpa alasan dan tanpa keterangan, di mana ini terlihat bahwa peserta lain hanya menjadi formalitas agar tender terlihat kompetitif. Investigasi tidak hanya berhenti pada dokumen. Tim kami juga turun langsung ke lapangan untuk melihat hasil pembangunan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa ruko hingga saat ini belum selesai dibangun. Ada ruko yang masih belum layak dipakai atau belum difungsikan. Selain itu, jalan di area pasar masih banyak yang berlubang dan rusak. Kondisi ini bukan hanya menghambat aktivitas pedagang, tetapi juga membahayakan pembeli. Saat hujan, genangan air memenuhi jalan pasar, membuat lingkungan kurang layak dilalui. Halo teman-teman, saya dengan rekan-rekan saya tadi sudah melakukan investigasi di Pasar Kepandaian. Jadi di sini kita ternyata melihat adanya praktik korupsi teman-teman. Karena apa? Karena kita melihat jalanan di Pasar Kepandaian itu sendiri masih banyak yang berlubang dan tidak layak untuk dilalui oleh pedagang maupun oleh pembeli yang akan membeli di pasar tersebut, teman-teman. Terus ternyata ruko-ruko di sini juga masih ada yang belum sepenuhnya kena renov. Jadi masih ada sebagian ruko-rukonya itu yang kelihatan
nggak layak dipakai gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari kita. See you teman-teman.